kalian lihat di depan, ini gambar apa ya? Anak. Anaknya ngapain? Kenapa dia pakai masker? Kabut, asap. Berarti dia pakai masker. Kenapa di organ tubuhnya ada yang merasa terganggu? Organ apa yang terganggu? Iya, di organ hidungnya, di pernapasannya, benar sekali. Jadi anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang organ pernapasan manusia dan mekanisme pernapasan manusia. Kalian boleh buka buku paketnya halaman 135, silakan nak. Halaman 135. Oke, bener gak? Oke, sekarang kalian boleh lihat ke depan. Oke, apakah bernapas merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya. Kenapa? Kalau nggak bernapas gimana? Mati. Berarti semua makhluk hidup itu bernapas nggak? Ya. Apa saja makhluk hidup itu? Iya, hewan juga bernapas. Dia menggunakan organnya sendiri. Ada yang pakai kulit, ada yang insang, benar sekali. Tumbuhan juga bernapas melakukan fotosintesis. Juga manusia. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan ke ibu apa itu bernapas? Ayo, ke kanan. Apa itu bernapas? Kan kalian tiap hari ngelakuinnya. Ada? Ayah Putra. Menghirup udara. Menghirup udara. Apakah hanya menghirup? Tidak. Menghirup dan Menghembuskan. tahu nggak apa aja gas yang terkandung pada saat kita menghirup dan menghembuskan udara? Kalau kita menghirup itu kita menghirup Oksigen. Oksigen. Ya benar, kita menghirup oksigen. Atau disebut dengan lalu dihembuskan, dikeluarkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Atau CO2. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang duduk berhadapan dengan teman-temannya. Oke. Sudah? Lihat temannya tuh. Sekarang ibu mau kalian hirup napasnya sambil melihat temannya. Hembuskan. Hirup lagi. Hembuskan. Oke, sudah? Sudah. Lihat ke sini ya, Pi. Balik lagi ke sini. Tadi pada saat melihat temannya menghirup oksigen, organ apa yang bergerak di bagian ini? Ada hidungnya. Iya, benar sekali. Jadi dalam bernapas itu ada organ hidung, dadanya bergerak ya, bagian perutnya juga bergerak. Nah, ibu mengharapkan dalam pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui organ-organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Kemudian kalian juga tahu bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kata temannya dia bernapasnya dari hidung, Bu, gitu ya? Dari hidung. Dihembusinya dari hidung juga apa dari mulut? Mulut. Berarti kalian kalau misalnya melihat temannya yang dadanya bergerak, perutnya juga bergerak, berarti dada dan perutnya juga masuk ke dalam proses pernapasan nggak? Ya. Pernapasan. Kita lihat sama-sama. Oke, kita masuk ke materi ya. Ini adalah gambar organ pernapasan manusia. Oke, di sini ada rongga hidung. Ambil pakai ini ya, biar nggak ketutupan. Ada rongga hidung, ada faring, laring, terus ada paru-paru, ada bronkus, ada bronkiolus, dan
oksigen yang kita hirup itu masuk dari mana dulu? Rongga Rongga hidung, benar. Nah, di rongga hidung ini nak ada yang namanya rambut halus dan ya selaput lendir. Di dalam rongga hidung ini yang namanya rambut halus itu fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu kalau selaput lendir itu fungsinya untuk mengatur kelembapan udara saat kita bernafas. Oke, setelah masuk dari rongga hidung dia lanjut ke faring. Di faring ini ada percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lanjut nak, dari faring yang masuk ke laring. Laring ini, udara yang masuk ke laring ini menghubungkan dari faring menuju trakea. Nah, di laring ini nak ada dua organ lagi, di dalamnya itu ada epiloktis. Epiloktis, ingat ya namanya epiloktis, dan pita suara. Ya. Kalau kalian tersedak itu biasanya tersumbatnya di sini. Makanya kalau orang tua bilang kalau makan tidak boleh sambil berbicara supaya dia tidak salah masuk ke organ yang lain. Gitu. Jadi kalau kita makan, ya makan jangan sambil ngomong. Nah, sekarang ibu mau kalian keluarkan suaranya. Teriak A. A. Dengarkan suara temennya kan? Ya. Suaranya beda-beda nggak? Beda-beda. Itu karena adanya pita suara. Pita suara di laring. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi ke trakea. Masuk ke trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan. Nah, di sini fungsinya untuk mengalirkan udara menuju paru-paru. Oke, perhatikan. Ini paru-paru ya, nak? Oke, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, di dalam paru-paru ini ada sebelum ke paru-paru, dari trakea ini ada percabangan. Nah, ini percabangan nih, ke kiri dan ke kanan. Percabangan ini namanya bronkus. Nah, dari bronkus udara itu masuk lagi menuju percabangan dari bronkus, yaitu bronkiolus. Ya, percabangan dari bronkiolus di mana dia akan menyalurkan udara yang tadi kita hirup menuju percabangannya lagi, yaitu alveolus. Nah, alveolus itu nah kalau kita perbesar seperti ini bentuknya. Ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung itu namanya alveoli, di mana di situ tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Ini nggak lengkap itu dari sini. Jadi oksigen dan karbon dioksida itu bertukar di alveolus. Nah, di sini ada diafragma. Diafragma ini adalah rongga yang membatasi antara dada dan rongga perut. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini fase pernapasan manusia. Ada fase inspirasi dan fase ekspirasi. Oke, kalau kita menghirup nafas itu namanya fase inspirasi. Ada bisa lihat panahnya kan? Wah, masukin nafas ke sini. Itu namanya inspirasi. Lalu kalau dihembuskan itu namanya ekspirasi. Boleh kita coba lagi? Oke, kita coba lagi. Tarik nafasnya. Inspirasi, ekspirasi. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Oke, sampai di sini paham? Mau lanjutkan lagi ke mekanisme pernapasan manusia. Oke, maaf ibu hapus dulu ini ya. Oke nak, mekanisme pernapasan manusia itu ada dua. Yang pertama itu pernapasan dada, dan yang kedua itu
Coba Aquila baca dulu yang inspirasi, nak. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat, sehingga polusi rongga dada akan membesar. Ketika terjadi polusi dada yang besar, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan kecil, sehingga udara yang keluar lebih besar dan akan masuk ke paru-paru. Ya, benar sekali. Coba kalau yang ekspirasi, Azam, baca Azam. Suaranya tercening, Bang. Ketika otot antar tulang rusuk kita relaksasi, maka tulang rusuk akan tertekan, sehingga rongga dada akan mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru akan membesar, sehingga udara akan keluar. Ya, kalian juga bisa lihat dari gambarnya. Jadi kalau pernapasan dada ini, nah, otot-otot yang bekerja itu adalah otot tulang rusuk. Nah, di sini ada mekanisme inspirasi di mana otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dadanya ini mengembang. Ya, jadi panahnya keluar. Sedangkan kalau pada saat ekspirasi, otot tulang rusuknya relaksasi sehingga rongga dadanya dia mengecil, mengempis. Oke? Bisa dipahami? Kita lanjut yang kedua, boleh ya? Oke, ini adalah jenis pernapasan manusia yang kedua, yaitu pernapasan perut. Gantian deh, Bapak ya. Talita deh, coba baca yang inspirasi, Kak. Ketika terjadi kontraksi Kok nggak suaranya, Kak? ketika terjadi kontraksi pada otot Diafragma. yang mengembang, maka paru-paru juga ikut mengembang. Tekanan udara pada paru akan mengecil dan udara yang luar akan masuk. Ya. Oke, yang ekspirasi, Naila boleh? Ketika otot diafragma relaksasi, maka rongga dada akan mengecil sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang terjadi, udara akan keluar dari tubuh. Oke, tadi kalau misalnya yang pernapasan dada itu kan otot tulang rusuk ya. Nah, kalau pernapasan perut ini, nah, yang bekerja itu adalah otot-otot diafragma. Tadi ingat nggak letak diafragmanya di mana nih? Di bawah tulang rusuk, antara rongga dada dan rongga perut. Nah, maka pada pernapasan perut ini otot-otot diafragmanya yang bekerja. Pada saat inspirasi, otot diafragmanya kontraksi. Diafragmanya mendatar sehingga volume dada rongga dadanya menjadi membesar. Tapi kalau pada ekspirasi, pada saat kita menghembuskan nafas menggunakan perut, otot diafragmanya relaksasi. Ya, otot perutnya kontraksi, diafragmanya malah mengecil. Nah, yang mengecil itu adalah volume dadanya. Ya, benar sekali yang sudah kalian bilang tadi. Sampai di sini paham, Nak? Paham. Ibu mau ngajak kalian mendalami materinya lagi, di mana Ibu akan membentuk biasa ya 3 kelompok. Ada kelompok berdemonstrasi, ada kelompok yang memahami mendalami materinya menggunakan video pembelajaran, dan yang terakhir ada kelompok yang menggunakan bacaan. Oke, Ibu kan udah susun nih. Ini demonstrasi, videonya 2 kelompok kan? Bener ya? Lalu yang bahan bacaan. Oke, siapkan dulu.
amplop. Nah, ibu jajarin. Dijajarin 1, 2, 3, 4 deh, masuk ya. Oke, kalian gambreng dulu. Nanti kalau udah yang menang boleh ambil kartunya. Yuk gambreng dulu. Hobi palayung gambreng. Nah, oke, nanti kamu ambil nomor berapa? 1, lanjut. Hobi palayung gambreng. Oke, Parin. Ambil Parin. Oke, boleh. Hingga 3 dan 4. Nah, satu kali aja. Oke, boleh ambil kamu. Kamu yang mana? Mau nomor 3 apa nomor 4? Nomor 3. Oke, Mela nomor 4. Oke, silakan dibuka. Ibu mau kalian ambil dulu. Ini nanti ibu mau kan kalian kan tadi udah dijelasin juga. Habis ini mana tulisan pernapasan manusia yang benar dan nanti kalian harus mendemonstrasikan ke teman-teman kalian. Ya, jadi dijelasin. Itu hidup, dalam hidup ada apa? Alveolus ada apa? Bronkus fungsinya boleh. Di belakangnya, di tengahnya ada fungsinya. Daripada dibaca, itu dipahami dulu ya. Nanti kalau sudah siap, panggil ibu. Ibu panggil ibu, oke? Sana. Ini bulu halus. Bulu halus. Udara yang melewati saluran pernapasan. Ini selaput lendir. Fungsi selaput lendir mengamankan dan melakukan pencernaan, mencegah kotoran atau masuknya bakteri. Itu apa? Berdiri, jelasin semuanya itu letaknya berarti habis hidung apa? Tarik. Oke, udaranya dari hidung habis tarik. Oke, apa lagi? Bikin teman-temannya tuh. Itu dia udaranya. Iya. Tahu nggak kamu? Mungkin. Boleh sambil habis nih letaknya di mana berarti gambarnya? Disusun. Setelah didemonstrasikan disusun, harus sesuai dengan urutannya. Apa tuh? Itu namanya apa? Pakea atau kata Tenggorokan. apa? Mungkin ada Ada dulu ya. Ini ada yang mau
itu tempat pertukaran apa? Gas apa? Oksigen. Lalu yang dihembuskan adalah karbon dioksida. Nanti ini bukannya ada kita nilainya detailnya ya. Di alfa ini adalah serta pembatas antara udara dan karbon. Oke, Naila kenapa? Mekanisme ya? Oke. Cepat aja. Terjadi ketika otak tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam lubang sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Sedangkan saat ekspirasi terjadi kecepatan tulang rusuk relaksasi yang menyebabkan menurunnya udara dalam Anak kedengaran nggak? Kalau enggak boleh terangkat. Nanti kita menyalain tekan. sehingga posisi plasma menjadi meningkat. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan saat ekspirasi terjadi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Jadi sudah paham nih ya. Nah, Udah yang udah? Udah? Oke. Kalau sudah boleh kelompoknya Azam udah melakukannya. Boleh bantu ibu. Makan ajarnya boleh dibuka aja. Dah. Berarti lagi kamu bilang makan aja ya. Oke, yang ulangan aja sudah? Ya, oke. Berarti tadi kalian sudah mendalami materinya. Ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan bahan ajar. Oke, nah. Nanti ibu simpan dulu ya. Oke, sekarang ibu mau ngajak kalian, kan habis ini kita diskusi. Ibu mau ngajak kalian nyanyi dulu dong, biar gak tegang nih, kayaknya tegang-tegang semuanya nih. Kita nyanyi dulu ya. Nah, lirik ini kita nyanyikan dengan lagu Beca. Tahu? Tahu. Oke, 1, 2, 3, sambil tepuk tangan. Saat aku bernafas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut
simbolnya kalian tuliskan di bagian fungsinya. Oke? Lalu di bagian terakhir itu ada gambar mekanisme pernapasan. Kalian tentukan yang mana mekanisme parut dan yang mana mekanisme pernapasan dada. Digunting aja, guntingnya udah ibu siapkan. Oke? Silahkan kerjakan, ibu kasih cuma kira-kira 10 menitan deh ya. Oke, silakan. Selamat mengerjakan. Kalau nanti ada kesulitan, boleh tanyakan ke ibu ya. Oke, silakan. Diskusikan sama teman-temannya. Ini apa? Itu apa tuh? Apa ya? Diskusikan ya. Nah, coba nih, ayo aktif juga dong. Apakah itu kaknya? Oh iya, percabangan ya. Yang siapa? Ini kira-kira Kira-kira itu apa? bagian juga menempelkan juga boleh, ada yang menempelkan juga boleh, dibagi tugasnya. Nempel penapasan dada sama penapasan perutnya. Dari tadi ya. Diskusi dong, bantu temennya. Itu apa tuh? Ini bawahnya berdiri sama aku. Hati-hati ya, perhatikan baik-baik gambarnya. Jangan sampai keliru, udah kak? Udah. Coba. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3-nya udah kelar, masih ada 5 menit deh. 5 menit. Kan ada nanya. Jawab, tugasnya boleh. Apa?
Nanti kelompok 1, Ibu mau dia menjelaskan organ pertama pernapasan secara berurutan, ya, 4-nya beserta fungsinya. Yang tadi Ibu suruh kasih simbolnya. Kelompok 2 dari yang nomor 5 sampai nomor 8, ya, beserta fungsinya. Lalu kelompok 3 dan kelompok 4 tentang mekanisme pernapasan. Oke? Siap? Sudah siap belum? Kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok 1 ya. Yuk, kelompok 1. Silakan. Semuanya simak temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, kenalkan dulu teman-temannya. Sana siapa namanya? Rizka, Aziza, Alsa. Kamu? Riza. Desa. Oke, good. Apa hasilnya? 4 nama organ beserta fungsinya. Hidung berfungsi mencari udara yang masuk, yaitu berupa oksigen dan karbon dioksida. Udah benar belum tuh? Benar. Yang kedua dari hidung. Faring berfungsi menyalurkan udara dari hidung dan mulut menuju trakea. Oke, good. Selanjutnya? Sebagai tempat menghubungkan faring dan trakea. Oke, laring ya. Terus setelah laring? Trakea sebagai batang tenggorokan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Oke, sudah benar jawaban teman-temannya? Ada yang mau tanya nggak? Tidak. Nggak ada yang mau nanya nih? Oke, boleh ditutup, Kak. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Kursinya dimajuin. Mepet-mepet ya. Mepet-mepet sini, geser lagi sini. Maju terus. Nah, mepet ke sini dikit. Oke, silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Mempresentasikan. hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan. Dari nama Ya, kenalan dulu. Siapa namanya? Jepri, Abang. Farid, lanjut. Rizky, Siska, Apika. Kami akan melanjutkan nama organ dan fungsinya berdasarkan hasil diskusi kami. Oke, good. Setelah dari trakea, yang selanjutnya yaitu B. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Oh, tadi dari terakhir trakea ya, Kak? Trakea ke bronkus, bener nggak? Benar. Fungsinya apa tadi, Kak? Bronkus. Berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Oke, lanjut. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Oke, terus Bronkiolus bronkiolus. menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Oke, good. Lanjut. Habis bronkiolus, Alveolus alveolus. berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Dan yang terakhir diafragma sebagai sesar pembatas berupa otot di antara rongga dada dan rongga perut. Bener nggak, Hakan? Kelompoknya udah bener. Ada yang mau nanya nggak? Udah jelas? Sama nggak sama punya kalian? Sama. Oke, kasih aplaus dulu. Belum tutup dulu dong, tutup dulu. Sekian. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3 lah. Yuk, kelompok 3. Kursinya dimajuin kayak tadi Afika itu. Geser. Geser sini, Kak, maju, jangan nyender. Maju.
yang bekerja otot-otot dari tulang Rusuk. rusuk. Benar? Kelompok 1, kelompok 2 setuju? Oke, kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Ada yang mau tanya nggak nih? Tentang pernapasan? Udah ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kasih aplaus lagi sekali lagi buat kelompok 3. Terima kasih. Oke, terakhir dari kelompok 4. Kelompoknya Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada Talita, Nizwa, Azam, Arkan, dan saya Yahbi. Pernapasan perut. Seperti yang telah disampaikan Ibu tadi bahwa pernapasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Kita perhatikan gambar yang sudah teman-teman presentasi. Ketika inspirasi atau menarik napas, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar dan ukuran rongga dada membesar. Sedangkan ketika ekspirasi atau menghembuskan napas, otot diafragma relaksasi, otot perut berkontraksi akibat diafragma melengkung ke rongga dada sehingga rongga dada mengecil. Sekian hasil presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya nggak? Enggak. Udah jelas? Berarti tadi pernapasan perut yang dijelaskan sama kelompok 4, dia melibatkan otot-otot diafragma. Oke, kasih aplaus dulu dong buat kelompok 4. Terima kasih. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Satu lagi. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum kita lanjut ke berikutnya? Ada yang mau tanya? Ayah Naila. Bu, di sini lagi pilek. Nah, kamu lagi pilek. Kebetulan banget ya. Jadi, bernapasnya gimana? Kita bernapasnya pakai mulut. Pakai mulut. Jadi, Baik atau tidak baik atau tidak? baik apa tidak bernapas dari mulut? Ada yang mau jawab nggak pertanyaannya Naila? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, Bu? Gimana? Kalau menurut Putra, baik nggak? Baik atau tidaknya? Kalau menurut Ibu itu seberapa bermanfaatnya? Organ mulut juga bisa kan? Nah, kalau misalnya kita bernapas menggunakan hidung itu, nah di dalam hidung itu tadi ada apa? Lendir. Ada rambut, ada lendir, ada rambut halus di mana dia menyaring kotoran supaya yang masuk ke dalam paru-paru kita itu adalah udara yang bersih. Nah, sedangkan kalau kita bernapas dari mulut hanya di bagian trachea aja yang ada rambut halusnya yang juga untuk menyaring kotoran. Nah, lebih baik itu memang bernapasnya dari hidung. Ada apa, Bang? Enggak. Nah, lebih baik itu bernapasnya dari hidung supaya penyaringan udaranya terjadi 2 kali. Tapi kalau kita memang lagi pilek agak susah ya, Nak ya. Ya, agak susah ya, Nak ya. Agak susah kalau bernapasnya. Oke, jelas nggak, Kak? Jelas. Jadi lebih baiknya dari mulut. Ada dari mulut. Kalau dari mulut itu kita bisa ini, mulut kita tuh bisa kering, Nak.
Lama-lama bisa kering dan bisa menyebabkan Sariawan. pinter sekali. Oke, Naila udah nanya ibu mau kasih bintang buat Naila. Nanti bintang ini disimpan kayak biasa untuk koin kalian. Satu bintangnya koinnya 10. Oke, simpannya Naila. Oke anak-anak, ada lagi nggak mau nanya? Nggak ada? Oke. Apa ya yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan kita pada siang hari. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, Ceza. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bernafas adalah proses menghirup udara yaitu oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Benar kan? Oke, benar. Ibu kasih bintang untuk Ceza. Kasih aplaus buat Ceza. Oke, ada lagi yang mau ngasih kesimpulan? Oke, Yakti. Proses terjadinya pernapasan itu dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, Ya, dan alveolus. dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Udah benar belum tuh? Benar sekali. Kasih aplaus dulu buat Yafi. Satu bintang juga buat Yafi. Ayo, siapa lagi yang mau dapat bintang? Yang mau menyimpulkan? Ya, Abi. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di paru-paru, tepatnya di alveolus. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di paru-paru, yaitu tepatnya di alveolus, kata si Abizar. Udah benar belum, Nak? Udah benar belum? Yakin? Iya, benar sekali yang tadi udah disampaikan sama Abi. Kasih aplaus dulu ya buat Abi. Ibu kasih bintang juga buat Abi. Oh iya, nama semua disimpan ya. Oke. Satu lagi deh. Ada yang ingat mekanisme pernapasan nggak? Ayo Rizky, mekanisme pernapasan manusia. Pernapasan Ada berapa? ada dua. Ada 2. Apa aja tuh? Pernapasan dada Oh dan iya, pernapasan perut. pernapasan dada dan pernapasan perut. Kalau pernapasan dada menggunakan otot-otot pada tulang rusuk. Kalau pernapasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Oke, kasih aplaus dulu dong buat Rizky. Kasih bintang juga buat Rizky. Simpan ya, Nak. Poinnya nambah 10. Nah, kalau kalian terus aktif, kalian bisa nambah poin dalam belajar. Oke, kita sebelum refleksi, Ibu mau ngasih soal evaluasi dulu ya. Oke, boleh siapkan alat tulisnya. Ibu kasih soal evaluasi. Tolong diisi dulu nama lengkap. Isi individu ya, biar ibu tahu nih seberapa pahamnya kalian dengan materi ibu hari ini. Ibu kasih waktu 8 menit deh, ya. Silakan. Itu ada 3 ya, pilihan ganda, benar salah, ada 4. Berdokan sama sekian singkat. Ada yang nggak boleh kan kamu? Nggak apa-apa ya, Kak, ya? Tulis nama lengkapnya, jangan lupa. Putra, jangan lupa tulis nama.
Yo, belakangnya masih ada nih. Lembar belakangnya masih ada soalnya. Jangan salah. Oke, 2 menit lagi. Kalau yang tidak boleh dikasih ke ibu. 2 menit lagi ya.
Sudah? Oke, silakan kumpulkan. Oke, sekarang duduk lagi ke kursinya masing-masing. Seperti biasa, ibu mau apa tadi? Oh, pakai. Oke, boleh di depan. Ibu mau ngajak kalian refleksi dulu. Di depan kalian sudah ibu letakkan sticky note. Jadi masing-masing kalian ambil satu. Lalu tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Lalu bagian pembelajaran mana yang paling kalian senangi dan adakah yang belum kalian pahami hari ini. Oke? Boleh kalian berupa gambar, boleh berupa tulisan. Nanti kalau udah selesai langsung tempelkan di papan refleksi depan. Waktunya. Oh iya ya, masih ada Kak. Masih ada. Kalau udah langsung tempel di depan, perasaannya itunya juga tuh. Bagian pembelajaran yang mana yang kamu senangi? Bagian diskusinya kah? Kalian senangi bagian kalian nonton kah? Bagian kalian tanya jawab kah? Boleh kalian tuliskan di situ. Atau kalian mau mengungkapkan perasaannya dengan menggunakan gambar, silahkan. Nanti kalau sudah selesai tempel di depan, ibu kasih waktu 5 menit ya. Senang banget karena Salsa jadi nonton, berdiskusi dan sudah memahami. Terima kasih Salsa. Wah, ada emoticon senyumnya. Berarti senang ya? Senang. Pembelajarannya menyenangkan. Yang saya senangi itu adalah diskusi kelompoknya. Oke, emot senyum Naila. Senang ya Naila? Happy ya? Happy. Said, saya senang saat yang menggunakan sistem pernapasan. Menarik ya Said ya? Tempelkan yang sudah. Ya. Gantian sama teman-teman. Rapi-rapi ya. Ya. Wah, tenang. Senang apalagi bagian pembelajarannya lebih fokus katanya. Bikin excited
Sudah semua? Najwa belum ya? Ini satu lagi. Sudah semua? Pak, iya. Pak sudah? Oke, satu lagi, ayo. Sudah, Farid? Silakan tempel. Ya, silakan tempelkan. Oke, kalau ibu baca dari hasil refleksi kalian, rata-ratanya seru, menyenangkan ya. Benar nggak? Nah, berarti nanti kita coba lagi pembelajarannya secara berdiferensiasi. Oke? Dari refleksi ini pembelajaran kita pun sudah selesai. Lalu untuk pertemuan kita selanjutnya, nak, ibu maunya kalian nanti pelajari lagi ya tentang bagian-bagian pada gangguan pernapasan manusia. Ya, itu macam-macam tuh pernapasan pada manusia tuh. Nanti dipelajari lagi di rumah. Jadi nanti pas pertemuan selanjutnya kita bisa kayak gini lagi. Nanti ibu cari metode lain lagi supaya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi. Ya, setuju nggak? Pokoknya pembelajarannya kayak gimana? Diskusi. Boleh diskusi. Boleh nggak ibu mau dengar sekali lagi lagu kita? Lagu pernapasan. Boleh? Boleh. Sekali lagi ya sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Oke? Biar lebih bersemangat lagi untuk masuk ke materi berikutnya. Oke, kita sekali lagi nyanyi lagu organ pernapasan manusia. Sambil tepuk tangan ya kayak tadi. 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, tembuskan CO2 dan juga uap paru. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir pada pelembapan, paling-paling pakaian, fokus bercabang dua, menuju paru-paru yang dirumput selula. Terjadi pertukaran oksigen CO2, alveolus itulah tempatnya, alveolus itulah tempatnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bu ucapkan terima kasih banyak. Jaga kesehatannya terus. Jangan sampai ikut tertular dengan virus yang lagi menyebar saat ini ya. Oke?